jung 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 jung. Yes. Indonesia. Jung 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 jung. Oke, ini dia first match dari Indonesia versus Vietnam, sang tuan rumah langsung yang kita hadapi. Ganteng-ganteng banget sih. Buset, Gila. ini bukan ganteng-ganteng serigala, ini GGJ. Apa tuh? Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng jago. Udah ada Hilda, Xavier. Bukan Xavier yang diperbutkan, dilepas. Bukan Ling yang diperbutkan, dilepas. Ben Franco-nya, Fanny terlepas, Ling terlepas. Apakah Vietnam akan melepas Ling? Karena ada Bisa aja Albert, manusia setengah Ling. mereka lepas linknya, Fanny-nya diambil juga. Karena sepanjang tadi 3 match berjalan, Ling ini benar-benar tidak dilepaskan dari banning phase loh. Terlalu sakit emang, Be. Ling tuh terlalu sakit kalau menurut gue, Be. Dan rotasinya juga terlalu cepat ketika kita tahu Finch Voice akan mempermudah pergerakan dari Lingnya. Iya benar banget. Jadi kalau dilepas sepertinya agak sedikit mencari mimpi buruk sendiri ya. Jadi daripada mengambil resiko langsung saja tadi diamankan. Tapi kali ini terlepas dan cukup lama sepertinya dari Vietnam sendiri mereka benar-benar Pertimbangannya. memikirkan menimbang-nimbang apakah linknya mau dilepas atau enggak nih. Kalau dilepas, Tapi oh mereka tipikal. tidak ban. Oh, what Oke. happened? Tapi tipikal Ichan gak sih, Be? Hmm? Dia kayak setiap ngedraft tuh selalu tersenyum. Good vibes banget ngeliatnya. Kayak aku lihat Iksan Di EVOS juga gak sih? Iya, penengah Di yang MPL? ngejokes. Iya, ngejokes. Yang waktu itu masih ada World juga kan? Hah? Yang masih World? Yang ada record Iya. mic checknya. Yang lapu-lapu Minotaur. Iya. Ya, Itu jadi ya. dia Tidak akan pernah lupa. setiap ngedraft tuh kayak good vibes banget dia tuh. Sampai ada satu mic check favorit aku. Aku ingat banget ketika Ina Kusudana ini berbicara dengan Ina Putra. Itu adalah Yur terakhir pakai Carmilla nggak ada emblem. Iya maksudnya kan itu Astaga. salah satu itu loh ice breaking juga. Iya, penenang lah ketika Penenang. mungkin suasananya lagi serius, lagi Lagi mungkin tegang banget. Itu tegang banget bro. Ini grafik tuh menentukan juga loh beberapa persen kemenangan. Dan bahkan kalau kita lihat udah di kanan dari If dan juga Grok. Cuma One-one untungnya di kiri kita udah ada antisipasinya. Angela 1-1. Wow. Wow, cewek dikasih 1-1 Angela. Ini kuat Link banget bahkan gak Di sih? tangan Keyboy. Ini kayak power hero-nya dikasih gak sih sementara. Kecuali mungkin Keyboy nggak terlalu biasa menggunakan Angela. Biasanya kan ya? dia Selena power banget tuh. Jauh head. Yang depan-depan ya, yang Iya. seruduk gaming. Tapi ada Karina untuk tim Vietnam kali Menarik ini. sekali ketika kita tahu Dance of Blade-nya akan bisa menghentikan dari Deviant Sword. Tapi berarti di sini masih jadi sebuah pertanyaan, apakah ini adalah Angela untuk roamer? Atau jangan-jangan ini adalah Angela untuk mid laner? Oke, masih jadi cukup pertanyaan ya. Mungkin tergantung dari band yang keduanya nantinya. Tapi kali ini dengan adanya Popol Kupa yang dibuang bersama dengan Dairot juga. Kemungkinan akan ada Esmeralda mungkin yang dipick. Baby Clean juga bisa di-ban gak sih? Kalau misalnya mereka mau. Clean oke Atau sih. Brody juga bisa sih menurut aku. Kalau Brody kayaknya masih bisa diakalin pakai Needles of Flower. Karena- Stacknya langsung hilang. Bisa aja. Karena di Beat to the Late Game itu bukan hanya permasalahan untuk 1-1. 3 pick yang di awal ini permasalahannya. Mereka di metode late game ketemu clean. Bahkan dari seorang Link sekalipun. Rontok masalahnya itu. Jadi ke arah pick yang lebih pasti aja. Mengingat kalau Popol Kupa juga lebih mudah untuk melakukan poking damage kepada sosok dari one-one itu sendiri. Karena dan jangan lupakan kembali kita membutuhkan satu hal yang sangat penting. Tidak kasat mata tapi berimpact untuk siapapun respect. Respect. Kita butuh respect dimanapun. Iya. Itu gak kelihatan, gak kasat mata, gak bisa dipegang. Tapi bisa dirasakan. bisa dirasakan. Iya, oke, dan kita akan melihat tentunya dengan Kadita yang tidak dimainkan tentunya untuk di game pertama. Oh, counternya seorang Yus. Oh, Beatrix. Oke, mereka buang Beatrix. Berarti ini lebih ditanya sama ini kali ya. Iya. Cewek ya. Lu gak mau ketemu siapa ya Iya. di lane-nya, ya kan? Iya benar. Karena benar. balik lagi Iya, Gold Lanernya juga belum muncul dari timnas Vietnam. Bahkan kalau misalkan kita melihat untuk sekarang pun masih ada kemungkinan terlebih dahulu untuk mengamankan ke arah roamernya juga. Kanan roamernya ya. Mungkin dari kanan roamernya. Nah, atau mungkin Esmeralda terlebih dahulu jadi groknya akan menuju kepada roamer.
Bentar. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya dari Ya, oke, Esmeralda. Esmeralda udah pasti karena mereka buang Dairotnya juga ya. Kemungkinan tentunya untuk di Iya, udah counter picknya bakal dibuang. iya. Jadi, Dan buat sekarang berarti tinggal gimana kontes untuk nanti di bagian Grok dari ya? EXP lainnya. Ini Grok EXP nih. Grok Romer. Grok Romer ya? Iya. Iya, Grok Romer, Esmeralda, EXP. Mungkin Yuzong. Yuzong oke sih. Yuzong. Yuzong. Dari mana kiri? Iyalah. Untuk Bentar. timnas Buat R7 Indonesia. ya? Ya untuk R7. Sebenarnya ada Kalau Hero Regen Uranus soalnya bakal tembus sama Karina. ada satu sih sebenarnya yang aku pengen. Choteng. Cho. Choteng kiri karena bukan hanya tentang untuk Keyboy ya. bukan hanya itu, tapi untuk If juga bisa nge-kiting juga, bisa dapetin Karina juga. Lilia Akai. Wow. Wih. Bentar, Lilia Itu akainya EXP. Akai EXP. Iya. Wow. Gila menarik banget. Ya kayak yang sempat aku bahas juga waktu di MPL Indonesia bahwa makin kesini kita melihat makin EXP Lane tuh sulit untuk mendapatkan gold leading yang optimal. Jadi ketika nantinya kita tahu bahwa roamer kita ini akan mendapatkan poin support yang lebih banyak, artinya dia akan mendapatkan gold yang lebih banyak. Dan nanti tanknya itu akan ditaruh di EXP Lane. Untuk apa? Untuk mencari level secepat mungkin dan ketika fight dia tuh ready dengan ultimate-nya. Oke. Sesimpel itu nanti di 2 menit awal. Oke, ini dia tim Indonesia yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sabang sampai Maroke. Seluruh sobat Mobile Legends mereka bertemu dengan Estes. Estes? ketemu Lilia. Wow, gold lane Esmeralda. Wait. Enggak, bukan. Gold lane-nya ini, Grok. Grok? Aku tadi habis baca ini, aku lihat orang-orangnya. Mhm. Nih, Esme-nya berarti ditaruh si di EXP ya? Vie Ngo-chan itu di EXP. Dan kalau Ho itu, di Godlink. sini mid. Oh iya ya. Ini kalau gold lane-nya itu Bing Harusnya Hawk. Grok sih. Ya, we'll see kalau begitu. Kita akan lihat tentunya. Seperti apa perubahan yang terjadi atau jangan-jangan nanti Yif di gold lane seperti yang pernah dimainkan sama cewek itu sendiri ketika Iya. ada di M3 World Championship. Oke. Bentar. Cukup Iya nggak menarik sih? Di sini tentunya. soalnya Groknya tadi di mid lane. Ayo, Ayo. ayo. Udahlah ya, ini dia langsung aja kita langsung. Iya kan, God lane bener kan? Gold lane Iya, tadi belum terganti. bertemu dengan ternyata ya. 1-1. Oke, ini dia permainan pertama tim nasional Indonesia akan bertemu tim tuan rumah Vietnam di ajang SEA Games Vietnam 2021 di SEA Games yang ke-31. Lihat, Luminaire langsung memberikan sedikit pressure dan bahkan di sisi lain para pemain dari tim Vietnam mereka hampir saja bisa ditumbangkan tapi di arah top lane sana R7 membuat seorang Ngo-chan harus pulang sedikit dengan seperempat darah. Iya. Dan dengan adanya Nart kali ini yang bakal coba untuk berikan support terlebih dahulu, meng-heal. Oke, 4 pemain dari Vietnam udah mulai berkumpul tapi kali ini akan sedikit ada pembubaran massal sepertinya. Diusir mundur dari R7-nya juga. Dan menahan terlebih dahulu di area mid kali ini Luminaire bersama dengan Keyboy bakal coba untuk memegang kontrol dari area mid terlebih dahulu. Mencoba di 1 freeze lane menit awal. juga. Dua tim bersamaan mencoba untuk membiarkan bagaimana dari Mio-nya agar ketinggalan sedikit dari segi gold leading, tapi masih sama-sama mungkin keep up lebih tepatnya karena sesaat lagi juga akan mendapatkan level yang ketiga. Yes, sekali lagi aku ingatkan kita udah masuk key match. Indonesia bermain, lupakan semua kalian fans tim mana saja. Kita bersatu menjadi pendukung tim Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Betul. So, kita lihat R7 masih dengan sabar mencoba untuk bertahan di arah EXP lane-nya, di arah off lane-nya. Sedangkan Albert mencoba untuk mencuri di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Vietnam, mereka sudah berkumpul di arah top lane. Mereka bakal standby dan bakal set up menuju ke arah turtle nampaknya di sini Moriska. Iya, dan kali ini dari R7 ya, kalau coba untuk membabysit terlebih dahulu. Dari Luminaire akan coba untuk membabysit di area atas. Sementara Keyboy ya bakal coba untuk nahan, memberikan informasi bahwa ada 3 pemain kali ini yang sudah mulai coba untuk masuk ke area turtle terlebih dahulu. Dan sudah dibaca juga dari Luminaire bersama dengan R7 kali ini bakal coba untuk ke kontes. Bakal dipukul mundur Albert. Is it bro? Albert from Indonesia. Manusia setengah lim berhasil mendapatkan 1 buah poin atas turtle. Mencoba dipasang menuju ke arah belakang. Defensor. Menuju ke arah seorang Vigran. STS yang mundur ke arah belakang. Tapi ternyata nampaknya tidak ada poin untuk Albert. Tapi Albert kali ini melihat 1 buah Grok yang melintas di arah mid lane.
Oh Iya, iya, tadi what happened? Tadi dia mau coba kejar ke arah Luminer, dia Sprint udah pop coba, udah sprint tapi ternyata terkena damage dari turret dan mau tidak mau terpotong oleh pergerakan dari seorang Keyboy juga. Ya mungkin tidak diduga-duga kali ya damage yang sebegitu besarnya diterima dari segi turret. Dan bahkan di sisi lain masalah utamanya adalah cewek sudah mengamankan Corrosion Side di menit yang kelima. Ketiga. Dan bahkan ini udah platingan yang hampir diamankan keseluruhan di arah bottom lane. Dari cewek kali ini benar-benar fokus untuk mencoba mendapatkan. Dan ini Corrosion Side ya, tandanya Corrosion berarti ngancurin. Dan bener-bener slow effect meningkat. Ada weakness finder dari emblem marksman-nya. Ada juga corrosion side-nya juga. Yes, benar Dan banget. lihat gold leading-nya 2000. Alright, dan bahkan di sisi lain dengan gold leading 2000 dari tim Indonesia. Para pemain dari tim Vietnam mereka tidak mau menabrak seperti sebelumnya. Bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Luminer kali ini Ihsan Besari. Di arah mid lane, di freeze ditunggu sampai menit terakhir, tapi kayaknya terlalu lama karena dia bakal rotasi ke arah bawah, Profesor. Iya, apalagi setup turtle-nya di arah bottom lane mungkin bisa lebih dioptimalkan, apalagi dengan Albert yang sudah ada di level yang ketiga. Lihat satu buah Little Wonder dibalas sama semua gold dan juga ada turtle tadi. Iya. Dan kali ini pemain-pemain dari tim Indonesia mereka sepertinya bakal coba untuk majuin lane-nya dulu nih ya, sebelum ada turtle yang bakal coba diinisiasi. Sementara cewek pun bakal masih coba untuk menahan. Dan ada rotasi yang dibawakan dari Vietnam dari area atasnya. Kali ini R7 mulai masuk di area depan. Belum ngebuka satu buah hurricane dance tapi bakal diusir mundur semuanya. Lihat, gak boleh ada yang nyentuh ke area tertentu. Tapi kali R7 terlalu maju ke area depan dan bahkan dari cewek pun mencoba untuk mencari weakness point, dipecahkan begitu saja. Connect satu sedikit lagi tapi Albert belum mulai datang kali ini dengan adanya satu buah hardcut. Connect ke arah seorang Dukdam dan bahkan tumbang kali ini Karinanya. Tempest of Blade mulai dibuka juga ke arah seorang Estes yang langsung hilang. Dapat dua pemain ditukarkan satu. Tapi bahkan yang ketiga dari seorang Luminer kali ini connect satu buah Angry Gloom-nya. Oh my god, lihat di sana bernada dari semua tim fight yang dimiliki dari tim Indonesia. Bahkan ketika semua source sudah keluar, R7 memang tumbalnya. R7 memang salah satu korbannya. Tapi ternyata itu membuat Albert secure banget ke arah belakang tanpa ada hambatan Samsek. Ya, tidak ada heal up sama sekali, tidak ada Duknem juga karena dia tadi sudah menggunakan banyak sekali source skill hanya untuk mengincar ke arah cewek. Sementara di satu sisi lainnya, cewek tidak tumbang dan dia tetap farming. Dia mendapatkan gold leading yang optimal, perbedaan gold makin menjauh menuju kepada 3000 dan bahkan lihat Calvin Winata, dia sudah mendekati ke arah Demon Hunter Sword yang ini akan membuat dari Karinanya Duknam mungkin akan lebih rontok secepat mungkin. Dan Albert kali ini bakal bermain lebih agresif dan bahkan lihat dengan heal yang sudah diberikan tidak bisa. Dan bahkan meskipun kalau kita melihat target yang terganti ya di sini bakal menjadi prioritas tentunya SS yang harus ditumbangkan, tapi kali ini Karina terus akan menjadi target prioritas dari seorang Albert. Ditabrak begitu saja tanpa Soblet mulai dibuka dan bahkan di joining semua player dari Vietnam di area atasnya. Trigger disiplin by Albert, lihat berapa lama dia tahan ultimate yang dimilikinya. Tempest of Blade-nya dibuka ketika ada real world manipulation. Dia nggak mau satu tetesan dari seorang Eve sekalipun bisa menumbangkan dia. Respect. Ditambah ketika tim fight diharap top lane itu sebenarnya agak sedikit riskan karena Albert tidak punya purple buff. Albert di sana kehilangan purple buff. Ditambah dengan sisi power yang begitu minim dari teman-teman Vietnam membuat ini kayaknya Albert pede banget di lini depan karena dia tahu ini hero powernya dia. Ini hero pegangannya dia. Dia pede banget sih. Link dilepas ini tentunya agak sedikit bahaya sih sebenarnya untuk tim Vietnam sendiri karena karena perbedaannya di sini adalah Albertnya udah ready banget dengan Windtalker dan juga Berserker Fury. Mau endless battle, mau yang lebih pasti lagi dari true damage-nya karena balik lagi dengan critical damage yang dilipat gandakan ini akan lebih mematikan lagi bagi Link dari Albert. Oke, langsung ada Tempest of Blade for defensive. Lihat 4-1 buah shutdown didapatkan atas seorang Albert. Langsung di depan sana bakal coba di cover dan begitu saja dan Luminer again berhasil kabur tapi hampir saja terperangkap oleh satu buah barrier yang benar-benar sangat bagus dari seorang NHO. Grok yang sangat-sangat luar biasa karena 2 kali tembok itu hampir membuat Luminer kehilangan nyawanya. Iya, hampir ya. Tapi untungnya masih ada Black Shoes juga dari seorang Luminer dan Albert mungkin terlalu dive sampai ke area turret ya. Jadi sempat terkena damage turret juga dari seorang Albert meskipun ada sudah ditolong dengan hardcore dari seorang Keyboy.
Alright, tapi kalau dari sisi posisi kali ini, ketika dengan adanya Albert yang sudah ditumbangkan shutdown terhadap seorang Enho, mereka harus sudah lebih respect terhadap damage yang diberikan terhadap seorang Estes. Iya. Lihat, dari Duknam bakal coba untuk melakukan jungle dulu, dia ambil dulu ke arah para pembuffnya. Karena mungkin ini para pemain dari tim Indonesia akan memaksa menuju ke arah Lord. Akan beradu retribution di sini. Posisinya sudah terdengar, posisinya sudah terlihat. Para pemain dari tim Vietnam, mereka udah mulai datang sedikit demi sedikit menuju ke arah para pemain tim Indonesia. Iya, mereka mau pancing, oke. Dari Honya sudah mulai berada di area depan, garda terdepan, wall chest mulai dibuka, kali ini terkena stun dari R7. Namun hanya satu resource saja yang keluar dari pemain Vietnam kali ini. Dari Ho sendiri, sudah ada informasi tidak ada wall charge, berarti tidak akan ada 1,8 detik stun dari seorang Grok. Sementara masih ada Angry Gloom tentunya yang akan dilontarkan oleh seorang Luminar. Tapi nahan terlebih dahulu Nonya. Mencoba untuk mencari terlalu jauh sepertinya dari kameranya. Karena bahkan ada crowd vaulting yang dibuka dari seorang cewek. Dan bahkan kali ini Albertnya berhasil untuk dapetin satu buah Lord. Duknam juga bakal tumbang kali cewek. Masih mau lebih, bakal coba pecahin lagi kali. Tapi tentunya dengan ada crossbow tank yang masih cooldown, tidak perlu crossbow of tank sepertinya. Wow. Bung Zanjer mas. Tadi kalau Loncat terus tuh. Tadi Iya kalau loh. kalian ada yang sadar Kenapa? di mana Albert 1 versus 2 mempertahankan Lordnya, retribution is on point. Berhasil dengan tenang, sabar, dia tunggu sampai titik darah, dia nggak bisa lagi menahan apa yang dimiliki. Karena apa? Dia udah kena semua CC, Be. Iya, balik lagi thanks to Keyboy, Yes. cewek dan juga R7 yang bener-bener mojokin dari Duknam sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Dan ketika ada di area gang sempit kayak tadi, otomatis efek dari dominance ice-nya ini bakal bener-bener aktif banget. Dan bahkan ada Necklace of Duress dari Keyboy. Jadi Duknam yang mungkin punya regen tinggi ini nggak bakal berfungsi dengan baik dan bakal kepotong sama efek life drain-nya. Tapi dia top lane, main dari tim Indonesia. Fokus ke best to red dan dimiliki dari tim Vietnam. Bakal coba dipasang, mungkin dia saat kuatkan. Dari lepas pemain dari Vietnam semua didorong, diusir kembali. Karena objektif dari tim Indonesia adalah menuju ke arah best to red and they are mutant. Apakah sanggup untuk mereka dapatkan? Tapi nampaknya di sini hanya Luminar berada di garis depan. Langsung masih ada satu Black Shoes, masih coba diselamatkan. Polystar Moon dan kali ini nampaknya mengurungkan niat dibandingkan harus mengantar nyawa. Iya, sementara dari area bawahnya bakal dilepas begitu saja dari tim Indonesia. Oke, baru melakukan rotasi kali ini, mencoba untuk nahan dan mungkin nge-bait terlebih dahulu ya. Karena ngelihat ini siapa yang bakalan lebih maju terlebih dahulu. Siapa yang mau jadi garda terdepan nih dari timnas Filipina sendiri yang bisa diculik sama pemain-pemain dari tim Indonesia kita tentunya. Yes. Dan R7 yang masih cari informasi, gagah perkasa di area depan. Sementara Albert lagi mencari momentum. Udah dapetin satu buah purple buff harusnya dan masih bakal mendapatkan purple buff tambahan karena pemain-pemain Vietnam di sini nggak dikasih space sama sekali untuk lewatin setidaknya mungkin kayak 20% dari halaman base-nya. Lihat, Iya. tercuci rapi, bersih, terlipat rapi, balik lagi tim fight-nya. Ya kan, bener dong, lihat. Benar-benar. Lihat, mereka bersihkan lagi tim fight-nya. Nggak dibuka water manipulation, jangan dipaksa. Sabar aja. Lihat tuh Luminar. Lihat, Luminar hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi lihat, dari R7 di depan sana, bakal coba melakukan zoning out. Fokus ke arah best turret, berikan das again dikeluarkan. Tapi tertangkap satu Duknam kali ini. Gak bisa selamat kembali, tapi lihat cewek, zoning out. Bersama dengan seorang Keyboy, gak ada yang bisa cover sama sekali. Dan bahkan para pemain dari tim Vietnam, mereka gak berani melewati satu orang yang menjaga mereka. Calvin Winata, Profesor. Iya, ditambah dengan efek hard guard dari Keyboy. Yang ini masuk ya. langsung benar-benar kayak diusir mundur semuanya. Hanya bisa dibilang hanya mengorbankan dari satu Duknam. Dan setelah itu mereka disengage. Mereka nggak mau lebih lagi untuk memasakkan yang namanya team fight. Apalagi melihat cewek yang benar-benar lagi optimal banget. 305 ini adalah KDA yang sangat amat manis. Bagi sosok gold laner yang benar-benar free hit di depan. Dan ini respect banget sih dari tim Indonesia. Mereka nggak mau main gegabah ya, Ji. Symphony of Skill. Mana skill Cimo? Gak ada orange, gak ada biru, gak ada kuning, Maju semua terus. merah putih. Merah putih. Merah putih, gak ada warna lain di sini, cuma merah putih yang ada. Karena cewek cover Albert, ya kan? Dia nggak cover semua yang dilakukan oleh para pemain dari R7 dan bakal Luminar. 2 versus everybody di sana. Iya, dia berdua sama Langka, Keyboy. itu momen langka sih. Benar-benar ngusir 4 yang ada di bagian lini depan dari teman-teman Vietnam. Yes, 4-nya bener-bener kayak kelihatan nggak tadi? Iya.
Plus Blade of Despair dari Albert ini akan sangat menyakitkan kalau seandainya targetnya adalah Mio. Itu kalau ada lagunya di TikTok, deng 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 deng, kayak gitu tau gak lah? Oke, tapi kali ini Late Lord-nya udah mulai masuk ke area atas G. Albert masih coba untuk menggiring. Dan bahkan sepertinya inhibitor turret yang akan menjadi target utama tentunya. Kali ini mulai dibuka, ditahan R7. Hurricane Dance-nya langsung dibuka semuanya bahkan cewek. Dengan crossbow of Tank dan bahkan Minion, Savage! Apakah dapat Savage? kayaknya udah keburu pecah bisnya. Atau bahkan lasitnya itu adalah mungkin saja ke Albert juga. Oh. Karena Albert pun menjawab dengan senyuman yang sangat amat meyakinkan. sorry gitu ya. Sorry. Sangat amat meyakinkan di sana. Sorry. Tapi gila sih. Per Savage di SEA Games? Hari pertama. Tim match Indonesia. Wow. Oke, tapi tepuk tangan dulu di kolom komentar. Mana komentar bendera Indonesia. Tapi reset, ingat. Reset. Para caster Jangan kita terlalu reset. excited. Oh, jangan terlalu reset oke, lagi. oke, Reset oke. lagi. Untuk Oke. timnas Indonesia juga reset. Reset. Fokus. Karena ingat, ini baru game pertama, kita masih memiliki 2 game untuk match yang pertama. Dan bahkan mereka juga harus lebih tenang. Kenapa? Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka masih punya 2 match berentet. Yes, benar Ya, banget. setelah ini Jadi, juga mereka akan bertanding lagi. Jadi makanya reset dulu. Harus agar sabar ya. fokus kepada game yang kedua. Karena ingat ini adalah best of 2 series. betul, best of 2. Dan 2-0 adalah poin yang penting harusnya. Kalau bisa diamankan akan sangat amat baik sekali. Ya, karena balik lagi. Berada Di di grup B itu hanya akan ada 3 tim saja. 3 negara saja di sana. betul. Jadi otomatis harus dimaksimalkan sedemikian rupa Betul. agar nantinya bisa mendapatkan poin penuh. 3 poin minimal. Benar. Dan kalau misalnya kita dapetin 2-0 bakal bagus banget hari pertama. Wah, tuh lihat pemain-pemain tim Indonesia kita tentunya yang terlihat ya. Ini symphony of skill, chemistry-nya. Dan bagaimana persiapan mereka yang sudah mereka matangkan dari kemarin-kemarin ya, Be? Kangen gak, Be? Bener di situ.